masalah Israel dan Palestina ini kan lagi konflik. Mohon izin Pak Ustadz, di pihak mana? Di Palestina apa di Israel? Hari ini saudara-saudari kita di Palestina dalam keadaan seperti itu. Makanya jangan sampai kita tuh salah berbicara. Jangan ngomong Palestina kecuali Anda sudah berdoa di tengah malam dan Anda sisihkan uang Anda. Jangan kita pandai bercerita, tukang cerita, kan begitu ya. Maka suatu ketika ada orang ngomong, ya gimana ini? Ente sudah ngasih duit? Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada saat malam hari ini saya akan membagikan kepada kita semua teman-temannya bagaimana pandangan dari seorang Buya Yahya soal Palestina ini teman-temannya. Di mana beliau mengatakan, ya memang Palestina harus dibantu dari segi kemanusiaan tanpa memandang dari sudut agama. Nah teman-teman, sebab itu pada kesempatan ini nantinya saya akan menampilkan kepada kita bagaimana pernyataan dari seorang Buya Yahya, lalu kemudian juga kita akan memberikan sedikit saja komentar mengenai apa yang disampaikan oleh beliau. Namun sebelumnya, mari kita menyaksikan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Buya Yahya di sini, dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yudiri, saya dari anggota TNI, saya dari Jakarta. Mohon maaf, mau bertanya sama Pak Ustadz. Bisa bertanya 3 Pak Ustadz? Satu aja. Satu siap aja. Yang satu kasih belakangnya, kasihan. Yang paling penting. Siap Pak Ustadz, ini masalah Israel dan Palestina ini kan lagi konflik. Mohon izin Pak Ustadz, di pihak mana? Di Palestina apa di Israel? Karena ini Palestina ini termasuk Hamas dituduh dari pihak Barat, terutama Amerika sebagai teroris. Hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat jelas dong kita sebagai seorang yang punya hati nurani, bahkan non-muslim pun yang punya hati nurani akan memihak kepada Palestina. Ini terlepas dari urusan Hamas dan yang lainnya. Palestina itu masyarakat, umat, anak-anak kecil tidak ngerti kumpulan apa mereka. Yang dibantai itu mereka. Maka terlepas daripada organisasi-organisasi yang mendukungnya atau tidaknya, ini terlepas dari itu. Bebaskan dari itu. Pandang Palestina sebagai Palestina. Urusan kita dengan Allah masalah Palestina. Jadi tetap Palestina dong. Adapun misalnya ada kelompok-kelompok yang diindikasi dengan ini semuanya, itu terlepas dari itu semuanya. Kalau memang ada misalnya penjahat, misalnya sebuah contoh saja, seandainya di tetangga rumah Anda ada orang yang dianiaya. Tiba-tiba tetangga Anda yang lain seorang pencopet. Lah kok nolong? Apakah kita meributkan tentang copetnya dia? Kan tidak perlu. Karena yang penting sudah tertolong orang ini, terserah yang nolong pencopet atau bukan yang lainnya. Jadi jangan kita biasa, karena saat ini sudah mendesak. Palestina perlu dibantu. Nah, ini jangan mengatakan, wah kamu ini kelompok gini. Ini Palestina perlu bantuan ini. Kami tidak membahas tentang kelompok-kelompok, apakah Hamas, apakah yang ini, apa ini, saya tidak terlepas dari itu. Kami ingin fokus bahasanya, bertanya hati kecil Anda semua orang beriman. Pernahkah Anda mendoakan Palestina selama ini dalam sholat Anda? 1. Sudahkah Anda keluarkan dari kocek Anda untuk membantu Palestina? 2. Ayo. Jangan mengatakan Allah Akbar, bela Palestina, kecuali Anda sudah melakukan hal ini, biarpun hanya Rp500. Tanda hati Anda hidup. Ayo, ini saja dulu. Kadang-kadang setan bisa menolong kita untuk membahas ini, sehingga kita ribut sesuatu yang di luar Palestina. Atau yang bukan bagian daripada anak kecil, yang tangannya patah, kepalanya retak, terlepas dari itu. Jadi kita dengan Palestina, kita ingin membela anak-anak yang dibantai, dengan panjatan doa. Kalau saya datang ke sana nggak bisa, ya dengan ngirim uang dan sebagainya. Adapun nanti uangnya sampai enggak,
Nah ini terlalu jauh kita. Kumpulin dulu, baru nanti dipikirin. Ngumpulin belum, ngomong sampai tidak sampai. Yang meributkan sampai tidak sampai, biasanya orang nggak pernah sedekah dia itu. Jadi kita sedekah dulu, kirim dulu. Kalaupun tidak nyampe ke Palestina, tapi nyampe kepada Allah. Kita punya rindu, punya cinta membela masyarakat Palestina. Al-Bahjah juga punya program. Beberapa tahun yang lalu kita juga sampai, Masya Allah, kaum muslimin berapa miliar yang bisa kita kirim ke sana. Dan tidak melalui, kita melihat langsung keadaannya di sana. Perkembangannya kita melihat dari orang-orang yang kita percaya di sana. Terlepas daripada, oh nanti bantu ini, jangan kita bawa isu-isu. Jadi kalau seperti kami contohkan tadi, wah ini pencopet mau menolong orang zalim, nggak usah. Yang penting ini jangan terdolimi dulu ini. Baru nanti kita tuh urusan, oh itu copet masuk penjara gitu. Ini babnya beda. Hari ini saudara-saudari kita di Palestina dalam keadaan seperti itu. Makanya jangan sampai kita tuh salah berbicara. Makanya kami pun ya tetap mendukung Palestina. Adapun siapa kelompok apa saja, kelompok, contoh saja kejadian yang ada di Cianjur, gempa bumi, Aceh tsunami. Sudah, yang penting ada bantuan masuk ke sana, kita perlu tolong orang ini. Jangan, wah ini kelompok ini agama ini. Wah ini kita ini terlalu jauh. Sudahlah bantuan beres, orang itu selamat. Tinggal kita berlomba-lomba dong. Lah nanti kan orang di luar kita yang membantu, ya ente bantu dong, jangan ngomong tok. Kan gitu. Jadi seperti itu yang perlu kita hadirkan. Jadi kita tekankan Palestina bahwasanya mereka adalah saudara-saudari, terlepas dari ada urusan agama, akan tapi nurani manusia akan merasa sedih dengan keadaan Palestina. Anak-anak kecil yang tidak berdosa, wanita-wanita yang tinggal di rumah tiba-tiba rumahnya dibom dan seterusnya, kejadian-kejadian semacam ini. Jadi harapan kami adalah Anda fokus dengan pertolongan. Kalau Anda bicara tsunami, selesaikan problem tsunami. Jangan bicara siapa yang bantu nanti. Nah kalau Anda takut orang yang nggak benar membantu, cukupi dong, bantu Anda, jangan diam saja. Oke, saya potong dulu sebentar teman-temannya, sekaligus juga saya memberikan sedikit saja tanggapan saya mengenai apa yang disampaikan oleh seorang Buya Yahya. Dia mengatakan bahwa sebagai orang yang mempunyai hati nurani, tentunya pasti akan rindu untuk membantu Palestina. Ya, tapi dia malah mengatakan terlepas daripada kelompok mana yang sekarang ini sedang konflik di sana. Kita tidak boleh memisahkan hal ini sepertinya. Karena jelas saja bahwa kita harus tahu teman-temannya, kenapa ada korban jiwa yang warga sipil di wilayah Gaza, ya, warga sipil Palestina, itu karena serangan dari militer Israel. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa Israel melakukan serangan di wilayah Gaza? Itu karena Hamas yang lebih dahulu melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober 2023 di wilayah Israel yang juga ya korban jiwa yang akhirnya meninggal dunia di Israel juga adalah mereka banyaknya dari warga sipil. Kedua-duanya, ya korban yang di Israel banyaknya adalah warga sipil dan juga korban yang di wilayah Gaza warga sipil Palestina juga. Tapi pernah nggak kita juga mempunyai perasaan atau niat untuk membantu Israel yang terlebih dahulu diserang oleh Hamas? Atau hanya justru tertuju kepada Palestina yang kemudian menjadi korban karena serangan balik yang dilakukan oleh Israel? Saya pikir sebagai manusia juga seharusnya di kedua pihak kita mempunyai niat untuk mau membantu mereka. Jadi kalau misalnya kita hanya tertuju untuk membantu warga sipil Palestina, saya pikir ini adalah karena ada sesuatu ya yang mungkin sebenarnya ini adalah sebuah rahasia umum dan tentunya kita semua tahu. Jadi saya pikir sebagai seorang yang mempunyai hati nurani, tentunya saya juga menyampaikan bela sungkawa ya sedalam-dalamnya kepada saudara-saudari kami ya yang keluarganya telah menjadi korban oleh karena serangan yang dilakukan oleh Hamas di wilayah Israel dan juga terhadap warga sipil Palestina yang dilakukan oleh serangan daripada militer Israel, karena kedua-duanya adalah mereka sesama kita manusia. Membantu Palestina saya pikir tidaklah ada yang menghambatnya atau memberikan sebuah larangan. Dan saya pikir sama juga kalau misalnya kita juga harus membantu Israel, terkhusus mereka yang telah kehilangan anggota keluarga mereka, gitu ya. Tapi kalau misalnya dikatakan terpisah atau jangan kita mengaitkan soal siapa yang ada di sana, kenapa serangan ini terjadi di wilayah Gaza dan akhirnya kemudian banyak warga sipil Palestina yang menjadi korban, saya pikir ini adalah sesuatu hal yang sangat aneh sekali. Karena kenapa? Karena seharusnya kita harus melihat kenapa
akhir-akhir ini saya lihat ada sekitar 8.000 yang menjadi korban jiwa di wilayah Gaza. Kenapa? Yang pertama tadi karena serangan yang dilakukan oleh Israel. Tetapi masalahnya kenapa Israel melakukan serangan di wilayah Gaza? Itu karena kelompok Hamas. Lalu yang menjadi masalahnya lagi, apa tujuan kelompok Hamas melakukan serangan kepada Israel? Apakah itu adalah sebuah perjuangan untuk kemerdekaan Palestina atau bukan? Kalau bukan, maka saya pikir kita jangan mengatakan, ya, yang penting kita mau bantu Palestina lah. Nanti mau sampai ke tangan siapa nanti bantuan kita, donasi kita di sana, apakah itu sampai ke Hamas atau ke siapalah. Ya, yang penting kita bantu aja. Saya pikir ini adalah sebuah hal yang keliru menurut saya. Ya, jadi saya pikir jelas pernah disampaikan oleh seorang Ustadz Arazi, ya teman-teman, Arazi Hasim, bahwa kita jangan sembarang untuk memberikan donasi ke Palestina, karena bisa saja nanti donasi kita tidak sampai dinikmati oleh warga sipil Palestina, tetapi justru jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana pendapat teman-teman? Nanti silakan komen di bawah, tapi sebelumnya mari kita lanjutkan lagi untuk melihat apa yang disampaikan oleh Buya Yahya di sini. Dan ini dia. Berita tentang gempa bumi yang ada di Cianjur. Orang bermacam-macam membantunya. Jangan bingung tentang itu. Anda ikut membantu. Kalau masalah nanti untuk membawa kepada keyakinan kita, agama kita, kita berlomba, bertanding dengan mereka, bersaing. Bukan kita mengatakan, oh jangan, ini jangan bantu orang Cianjur, karena sudah dikerumuni oleh orang. Ini nggak boleh begitu. Jangan bantu orang Aceh, karena yang bantu ini. Jangan bantu Palestina. Lah, terus gimana kita? Inilah, jadi tetap kita dengan kemanusiaan. Sebelum kita bicara tentang agama, ternyata gerakan-gerakan manusia yang sadar akan kemanusiaan tidak hanya dari kaum muslimin di penjuru dunia hari ini. Bagaimana umat Islam masih bingung urusan begini, padahal mereka adalah secara manusia, mereka adalah manusia, kemudian lebih dari itu mereka adalah kebanyakan adalah mereka kaum muslimin. Maka hendaknya kita berpikir, dan kami serukan kepada siapapun, jangan bicara kepada Palestina kecuali Anda sudah berderma. Pastikan supaya kita tidak omong kosong. Jangan ngomong Palestina kecuali Anda sudah berdoa di tengah malam dan Anda sisihkan uang Anda. Jangan kita pandai bercerita, tukang cerita. Kan begitu ya. Makanya suatu ketika ada orang ngomong, Buya gimana ini? Ente sudah ngasih duit belum? Banyak gini-gini. Apa ini? Karena yang penting itu kita. Adapun masalah nanti sampai tidak kepada ini babnya beda. Oh, kita ngirim bantuan kepada, jangankan kok ke Palestina, ngirim bantuan kepada orang fakir ke kampung sebelah saja kadang-kadang ada yang nakal dibelokkan kok. Tapi jangan mikir itu, keluarkan dulu dari kocek saya, ini tanggung jawab saya di hadapan Allah. Masalahnya sampai tidak nyampe, ayo kita selesaikan. Gitu. Jadi harapan kami kepada siapapun yang mendengar berita tentang saudara-saudari kita, terlepas dari agamanya apa, yang mereka terdolimi, maka kita harus bangkit. Apalagi saudara kita seagama. Harus bangkit. Keterbatasan kita tidak boleh menyerah dengan keterbatasan. Masa nggak bisa doa? Masa nggak bisa derma 1.000 rupiah dalam sehari? 3.000 rupiah, 10 rupiah. Ayo, seperti itu ya. Jadi kami himbau kepada siapapun Anda, jangan bicara tentang musibah di sebuah tempat kecuali Anda telah membantu dulu, pertama dengan panjatan doa, kedua dengan materi Anda. Dengan materi Anda ngasih berapa? Yang ngomongin bahan berapa, kita ini ngomongin gitu, harus gitu. Sekarang Pak, urusan kita bukan urusan di media, bukan pengen disebut di koran, tapi urusan kita dengan Allah, tanggung jawab di hadapan Allah. Mana hatimu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu tidak sempurna kecuali kau mencintai orang lain seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Palestina dibantai. Makanya pertanyaannya bagus sekali, sebetulnya ini pertanyaan yang selama ini rame di media. Kami masih heran kemana orang masih meributkan begini. Kita perlu fokus membela. Kalau orang bermacam-macam membela Palestina, ya alhamdulillah masih ada membela dengan bermacam-macam model. Makanya yang perlu kita serukan nanti, pertama panjatan doa, bantuan-bantuan, kemudian semoga nanti ziarah Palestina ini akan dibuka. Tapi melalui Palestina langsung, tidak melalui oleh yang lain. Sehingga nanti kalau bisa ziarah ke Palestina itu nanti seperti orang ziarah ke Mekah. Kaya orang Palestina nanti. Nah ini. Jadi nggak usah melalui negara-negara yang mohon maaf yang lagi. Jangan lewat Israel nanti. Jadi kalau bisa nanti akan dibuka jalur ziarah Palestina. Kita dukung jalurnya langsung ke Palestina. Jadi nggak usah. Jadi visa-visanya langsung ke Palestina. Nggak usah masuk wilayah Israel. Jadi kita Palestina. Wah ini bakal berjaya Palestina nanti. Dengan orang-orang kunjung dan sebagainya. Seperti itu. Ya.
Insya Allah nanti umrohnya, hajinya ke Palestina. Tapi ke Palestina yang urusan visanya dan sebagainya langsung kepada Palestina itu sendiri. Semoga Allah mudahkan semuanya. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Dan memang itu banyak kelihatannya unek-unek orang di sedunia ini. Mungkin kadang-kadang kebingungan dengan sebagian orang punya statement yang jangan ini, jangan itu. Enggak. Paling tidak Anda panjatkan doa, keluarkan dari kocek Anda. Agar Anda terbebas dari tanggung jawab besar di hadapan Allah. Kalaupun Anda belum bisa mengangkat senjata, Anda seorang TNI. Tapi kami yakin kok, kalau seandainya Anda dibuka pintu, pasti Anda orang paling pertama masuk. Karena Anda berani bertanya. Anda TNI sudah biasa megang senapan, megang senjata. Seperti itu. Cuman semua negara ada aturannya. Ya semuanya dengan aturannya, maka kita berbuat apa yang kita bisa. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi selesai sudah kita menonton apa yang disampaikan oleh Buya Yahya menjawab pertanyaan seorang tentara, teman-temannya. Dan pada kesempatan ini adalah komentar terakhir saya atau tanggapan terakhir saya mengenai jawaban yang disampaikan oleh Buya Yahya. Oke, mereka yang ada di Palestina adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Dan kita harus bantu mereka karena mereka sedang butuh bantuan saat ini. Ya, puji Tuhan itu adalah hal yang luar biasa dan perlu untuk kita lakukan. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan kita. Di Indonesia saat ini banyak terjadi persekusi. Dan ini biasanya dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa beribadah aman dan nyaman. Oleh karena banyak mereka oknum, kelompok yang selalu ingin mengganggu ya saudara-saudara kita Kristen untuk bisa beribadah. Banyak alasan. Biasanya itu karena mereka mayoritas Islam di wilayah tersebut, di daerah tersebut. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh ada gedung gereja, tidak boleh ada rumah ibadah non-muslim di sini. Ya kan? Nah ini, bagaimana juga hati nurani kita melihat saudara-saudara kita yang Kristen di Indonesia ini, yang dimana mereka tidak bisa beribadah. Bagaimana? Ayo Buya Yahya. Apakah kita membiarkan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini tidak bisa beribadah hanya gara-gara oknum atau kelompok tertentu? Masalahnya mungkin juga belum mendapatkan IMB. Ya, bagaimana juga hati nurani kita? Kalau kita melihat banyak juga musola-musola seperti yang pernah dikatakan oleh beberapa ustadz, termasuk Ustadz Suparman Abdul Karim, yang sampai saat ini banyak juga musola, bahkan masjid yang belum ada IMB-nya, tetapi begitu mudahnya untuk dibangun. Tetapi khusus untuk saudara-saudara kita yang non-muslim dan lebih khusus lagi yang Kristen, biasanya ini sulit sekali untuk mendirikan rumah ibadah. Bahkan yang sudah punya IMB sekalipun, sulit juga untuk melakukan pembangunan rumah ibadah mereka. Nah, di mana hati nurani kita di sini, Buya Yahya? Apakah kita hanya mempunyai hati nurani untuk mereka yang ada di Palestina sana, yang jauh-jauh oleh karena alasan seagama, seiman, sama-sama muslim? Saya pikir hati nurani Anda itu tidak adil. Tidak adil. Jadi sepertinya, dan Anda harus jujur, nggak boleh munafik. Kenapa Anda harus bantu Palestina? Yang pertama mungkin alasan Anda karena Palestina dulu yang pertama sekali yang menggelorahkan, ya menyampaikan selamat, bahkan yang betul-betul menyampaikan pesan bahwa Indonesia harus merdeka dan Indonesia memang sudah merdeka dan sebagainya. Tetapi Anda tidak boleh memungkiri, rupanya memang kenapa Anda selalu tertuju ke Palestina. Karena memang mereka yang ada di sana, terlebih-lebih yang sedang melakukan serangan atau yang sedang konflik dengan Israel adalah mereka-mereka yang seagama dengan Anda. Anda nggak boleh munafik, Buya Yahya. Kalau Anda mempunyai rasa kemanusiaan, hati nurani, ayo ceramah yang baik-baik dan sampaikan kepada jemaah-jemaah yang Anda layani. Siapapun saudara-saudara yang ada di tetangga Anda, yang ada di sekitar Anda, dia muslim ataupun non-muslim, silakan ayo bergotong royong dan kalau boleh kita bergandengan tangan untuk membantu dalam pembangunan rumah ibadah mereka. Ini bisa apa enggak? Kalau bisa, saya akui benar-benar Anda memakai hati nurani. Tetapi kalau tidak, kalau Anda hanya tertuju kepada Palestina, Anda munafik. Ya, jelas ini saya sampaikan kepada Anda. Oke, jadi segitu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan di sini. Dan semoga saja, kalau boleh Buya Yahya juga boleh menonton video ini dan menjadi sebuah renungan untuk Buya Yahya agar dia menjadi orang yang tidak hanya bisa ngomong, tapi sebenarnya banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan soal apa yang dia omongin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.